Pemirsa, salah satu masjid besar di Makassar, Sulawesi Selatan adalah Masjid Al-Markas. Dan di hari ke-22 puasa Ramadan seperti sekarang, kaum muslimin ini memakmurkan masjid dengan beragam ibadah untuk mencari keberkahan. Dan reporter TV One, Syamsul Arif dan juru kamera Ihsan yang saat ini ada di Masjid Al-Markas akan mengabarkan tentang bagaimana kegiatan ibadah Ramadan di sana. Assalamualaikum Syamsul, ini kegiatan apa saja yang dilakukan oleh para jamaah di Masjid Al-Markas? Ya, Waalaikumsalam Renda dan Yaumi dan pemirsa. Benar sekali, saya sekarang ini sudah di Masjid Al-Markas Al-Islami, salah satu masjid terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan tentunya di hari ke-22 ini, 10 malam terakhir bulan Ramadan, banyak warga yang datang ke masjid untuk menggelar iktikaf, untuk berdiam diri, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari pantauan kami, memang saat ini memang banyak warga yang sudah melakukan iktikaf di tempat ini. Dan tadi baru saja selesai dilakukan sholat witir sebagai salah satu rangkaian ibadah sholat malam di tempat ini. Tidak hanya warga yang sekitar masjid saja, namun biasanya warga yang menggelar iktikaf, berdiam diri di masjid itu dari berbagai wilayah di daerah lain, kemudian informasi juga ada yang dari pulau, kemudian dari luar kota juga ada. Dan tentunya kita akan berbincang langsung dengan Ketua Panitia Amaliyah Ramadan dengan Bapak Arman Arfa untuk mencari tahu seperti apa rangkaian ibadah di Masjid Al-Markas Al-Islami dan apa-apa saja yang disiapkan atau fasilitas yang disiapkan oleh Panitia Amaliyah Ramadan bagi para warga yang menggelar iktikaf di tempat ini. Saat ini sudah bersama dengan saya di sini Bapak Arman Arfa. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin bisa dijelaskan, diceritakan kepada kami seperti apa sebenarnya rangkaian iktikaf yang digelar di Masjid Al-Markas Al-Islami ini? Ya, saya pikir ini iktikaf adalah salah satu contoh sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan menjadi tradisi bagi kaum muslimin dan muslimat seluruh dunia untuk berdiam di masjid di akhir 10 Ramadan. Nah, kegiatan akhir 10 Ramadan untuk Masjid Al-Markas Al-Islami Jenderal Muhammad Yusuf, kita mencoba menyiapkan beberapa prasarana terkait dengan pelaksanaan Amaliyah Ramadan terkhusus di itikaf ini. Kita menyiapkan prasarana bagi jamaah yang mau makan sahur di sini, kita siapkan. Panitia senantiasa menyiapkan seluruh fasilitas-fasilitas lain pendukung, dan ada beberapa model yang beritikaf di sini. Ada yang berdiam di masjid selama 10 hari, ada yang datang malam hari setelah salat maghrib atau masuk buka puasa, kemudian balik ke rumahnya setelah pagi hari. Kemudian ada juga yang datang khusus untuk salat lail di Masjid Al-Markas ini, sehingga semua model yang ada yang dikembangkan oleh jamaah kita terima dengan baik. Kemudian ada juga satu model yang datang di sini tidak ikut salat berjamaah. Itu bagian dari komponen bahwa semua pemahaman kita akomodir dengan baik. Ya, jadikan masjid sebagai sarana untuk ibadah dan memperkuat, melakukan pendalaman spiritualitas di bulan Ramadan ini. Pak, tadi informasinya tidak hanya warga Makassar atau sekitar masjid saja nih yang datang di sini. Katanya ada dari pulau. Memang sebenarnya seperti apa sih warga-warga yang datang ke sini? Apakah hanya selama ini kah, atau ternyata ada malam-malam tertentu yang lebih ramai? Ya, sebenarnya malam yang paling ramai itu di malam-malam ganjil. Malam ganjil seperti besok malam ke-23, malam ke-25, dan malam ke-27 sebenarnya. Ya, karena ada perspektif pemahaman yang berkembang bahwa di malam ganjil itu turun Lailatul Qadri, dan saya kira ini keistimewaan yang diberikan pada umat Rasulullah bahwa semua orang menunggu datangnya malam Lailatul Qadar karena malam yang lebih baik dari 1000 bulan.
Ya. Terus kemudian orang-orang yang berdiam diri di masjid 10 hari tidak meninggalkan masjid, mereka biasanya tidurnya di mana gitu Pak? Ya, saya kira ini model yang sudah berkembang, tradisi yang sudah terbangun sangat lama, ya, sejak zaman kerasulan, dan itu berkembang terus menerus. Mereka berdiam di masjid, tidur, ada yang membawa bantal, ada yang membawa tikar, ada yang duduk tidur di emperan-emperan masjid, dan itu memang satu model suasana wisata religius sebenarnya, ya, tradisi membangun kesadaran berwisata di masjid, berdiam di masjid, tinggal bertafakur. Itu merupakan bagian yang kita siapkan. Prasarana yang kita lakukan adalah bagaimana menjaga kebersihan, karena kita harus identikkan masjid itu tempatnya orang-orang suci, dan salah satu dimensi kesucian itu adalah kebersihan. Pak, ini tidak hanya dari pandangan saya Pak nih, tidak hanya orang dewasa, bapak, ibu-ibu, bahkan ada anak kecil juga yang maksudnya, apakah mereka juga ada yang datang satu keluarga kah atau bagaimana? Ya. Pada umumnya banyak yang datang di sini satu keluarga, dan mereka belajar mengedukasi anaknya untuk rajin berdiam di masjid, rajin ke masjid. Dan saya kira ini gambaran kita di waktu kecil, kita juga impikan suasana seperti itu, kembali ke masjid. Akhirnya ya setelah kita dewasa, kemudian menjadi orang tua, kita mencoba mentradisikan kembali, mengajak anak-anak kita untuk ke masjid. Baik. Pak, ditahan sebentar. Saya mau berbincang juga sejenak dengan warga yang beriktikaf di masjid, dengan Bapak siapa tuh? Muhammad Amin. Bapak Muhammad Amin, Pak. Pak Muhammad Amin, rencananya nih Pak, Bapak nanti di sini sampai selesai iktikaf kah, atau hanya malam ini saja kah, atau seperti apa rencana bersama teman-teman? Saya biasanya itu pada malam terakhir sampai malam terakhir, dan itu pun lanjut sampai selesai bulan Ramadan. Ya, setiap hari Jumat saya di sini, biasanya juga pada pagi hari sampai maghrib saya pulang ke rumah, begitu. Terus Pak, sudah berapa lama sih Pak Bapak beriktikaf di masjid? Apakah baru Ramadan kali ini saja nih, atau ternyata dari sebelumnya sudah sering Pak? Sebelumnya sudah agak lama, mungkin sudah 10 tahun lebih. 10 tahun Pak? Iya, betul. Ya, jadi saya sering memang di sini. Saya jadi anggota jamaah di Masjid Al-Markas ini. Pak, ini sejak 10 tahun nih pengalaman Bapak beriktikaf di tempat ini. Nah, biasanya apakah orang Makassar saja nih Pak yang beriktikaf di sini, atau ada daerah lain Pak? Banyak itu yang dari Palopo sana, banyak sekali yang dari Palopo, dari pulau, dari daerah Maros, Pangkep. Biasanya dia pulang itu pada akhir Ramadan. Oh begitu Pak, mereka dari luar Makassar Pak ya? Makassar. Nah, bagaimana dengan sahurnya Bapak, kemudian buka puasanya Bapak gitu? Alhamdulillah sangat memuaskan. Kalau kita berbuka di sini disediakan fasilitas yang sangat memuaskan. Begitu juga dengan sahurnya. Alhamdulillah kita sangat mensyukuri disediakan oleh sama panitia. Iya. Baik. Bapak Muhammad Amin. Terus selain beribadah di malam hari, adakah mungkin kegiatan-kegiatan lain nih Pak sebelum sahur gitu bersama jamaah-jamaah yang lain di sini? Kita sering-sering tentang pemahaman tentang agama, saling mengisi kekosongan masing-masing, kekurangan masing-masing, begitu ya. Baik Pak Muhammad Amin, terima kasih banyak. Pak Arman Arfa, terima kasih banyak tadi atas informasinya kepada kami dan pemirsa, dan tentunya Rendra, Yaomi, dan pemirsa di sini seperti yang disampaikan sebelumnya, bahwa biasanya Masjid Al-Markas Al-Islam itu sangat ramai nanti didatangi oleh para jamaah yang hendak beriktikaf pada malam-malam ganjil, karena selain menyediakan sarana untuk beribadah, pihak panitia Amalia Ramadan di Masjid Al-Markas Al-Islami ini juga menyediakan sahur, kemudian buka puasa bagi para jamaah. Tentunya juga pihak panitia Amalia Ramadan juga menyediakan tenaga medis, tenaga kesehatan jika nantinya ternyata ada jamaah dalam melaksanakan iktikafnya mengalami gangguan kesehatan, jadi bisa langsung ditangani oleh pihak kesehatan, tenaga medis yang bersiaga di tempat ini. Baik, itu dulu Rendra dan Yomi, laporan kami dari Makassar. Saya kembalikan dulu ke Anda di Jakarta.